Baik, halo teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang vokalisi, cara latihan untuk mengasah huruf vokal ya. Jadi huruf vokal itu yang kita tahu ada 5 sebenarnya kalau di bahasa Indonesia ya. A, I, U, E, O. Itu kita pelajari. Ada juga E ya, selain E. Jadi variasi dari E. Nah, untuk kita vokalisi, kita harus tahu dulu letak huruf vokalnya di mana. Jadi tidak A, I, U, E, O ya teman-teman. Sebenarnya kalau dalam bernyanyi, urutannya adalah dari depan ke belakang, I, E, A, O, U ya. Jadi kalau Mas Mahar tunjukkan dengan posisi mulut, I itu ada di gigi atas ya. E itu ada di depan mulut, A itu ada di lidah kita di bawah, O itu ada di belakang bagian tengah, U itu ada di belakang bagian atas. Itulah mengapa kita kalau latihan vokalisi untuk huruf vokal, kita tidak pakai A, I, U, E, O, kita pakai I, E, A, O, U. Ya, karena kita bergerak dengan jalur yang benar dari I ke U supaya tidak pindah-pindah ya, sekian jomplang. Kalau A, I, U, E, O jadi A, I, U, E, O itu beda-beda tempatnya, tidak berurutan. Oke? Sekarang kita coba vokalisi dengan I, E, A, O, U dengan satu-satu nada dulu aja. Ya. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa melatih supaya huruf vokalnya tetap pada kualitas bunyi yang sama, tetap pada tempat yang sama ya, meskipun bergerak dari depan ke belakang, dengan cara menyanyikan secara legato. Jadi kita vokalisi dengan menyambung huruf vokal dari I sampai U tadi. Contohnya seperti ini. I, A, O, U. I, A, O, U. I, A, O, U. Dan seterusnya. Seperti itu. Selain itu, kita juga bisa balik urutannya ya. Dari U ke O, ke A, ke E, baru ke I. Jadi dengan teknik pemanasan yang masih sama juga ya. Itu untuk membuat kita terbiasa membunyikan huruf vokal secara berurutan ya, secara natural ya, dari depan ke belakang, belakang ke depan gitu. Karena huruf vokal itu ada banyak kualitasnya, yang depan dan belakang berbeda-beda ya. Kalau I itu di atas, biasanya bunyinya cenderung tajam dan terang. I ya. Kalau E juga tajam dan terang tapi tidak setajam I karena dia lebih tebal. E ya. Tapi kalau A itu ada di bawah. Biasanya yang paling besar A, tapi dia paling bawah. Jadi bunyinya paling ke arah leher ya. Jadi A ya. Kalau O kita naik lagi tapi di belakang jadi agak gelap. O. Kalau U dia paling belakang dan paling atas. Jadi agak gelap dan tinggi. U. Nah, kalau kita vokalisi menggunakan I, E, A, O, U, dan U, O, I, kita akan belajar bagaimana cara menyanyikan huruf vokal tanpa harus menjadi kasar karena bawaan tempat yang tadi itu, atau menjadi terlalu gelap. Misalnya U terlalu gelap, O terlalu gelap, I-nya terlalu kasar dan terlalu terang, E-nya terlalu kasar dan terlalu terang, A-nya terlalu ke leher. Itu bisa dihindari dengan cara melakukan vokalisi tadi. Seperti itu teman-teman ya. Vokalisi yang ini bisa kita lakukan dengan banyak jenis yang nada-nada yang lain ya. Misalnya misalnya kita lakukan dengan legato I, A, O, I, E, A, O, atau sebaliknya seperti itu, atau dengan nada-nada yang lebih melompat. Dan kita juga bisa melakukan vokalisi dengan terpisah-pisah, tidak harus lima-limanya. Misalnya kita latih dulu dari I ke E. Usahakan tempat bunyinya, kualitas bunyinya jangan berubah-berubah. Misalnya kalau berubah-berubah itu begini. Ya. Kita harus tetap pertahankan tempatnya, lagi lunaknya diangkat ya, supaya kualitas bunyinya kokoh. Lalu selanjutnya E ke A misalnya. Perhatikan bahwa I ke E ke A itu semua turun
ya. Jadi kalau kita mau supaya bunyinya tidak ikut turun ke leher, ke suara yang agak kasar, kita harus berusaha supaya rongga mulutnya lebih ke atas lagi bukanya. Langit-langit lunaknya kita angkat lagi. Seperti itu bisa. Karena apa? Ketika kita lakukan vokal yang turun dengan nada yang naik, otomatis kita akan mencoba mengangkat letak hurufnya itu tadi, letak bunyinya itu tadi. Jadi bisa digunakan dengan variasi yang lain juga bisa. Misalnya dari A ke O ke U. Seperti itu. Setelah kita lancar perpindahan dari urutan-urutan tersebut, baru kita bisa lanjut dengan huruf vokal yang jaraknya agak jauh. Misalnya lompat dari I ke A. I, O, I, O, I, O, I. Seperti itu harus lebih hati-hati lagi. Jadi, jangan sampai dari I ke A itu jomplang banget. I, A. I, A, itu jauh ya jaraknya, kita harus tetap angkat semua ke atas. I, A, I, A, I, A, I. Lebih jauh lagi kalau kita mau ke dari I langsung ke U. Tapi gimana sih teman-teman, kalau dari I ke U itu sebenarnya jauh, tapi sebenarnya lebih gampang loh. Kenapa? Karena I ada di atas, U juga ada di atas. Kita hanya perlu ambil jalan pintas. Kita nggak perlu lewat A lagi kalau seperti itu. Kita langsung dari gigi depan ke mulut bagian belakang di atas. Gigi yang atas ke mulut yang bagian belakang di atas ya. Dengan memperhatikan langit-langit tetap diangkat. I, U, I, U, I. Kalau kita pakai nada yang lebih tinggi. I, U, I, U, I. Perhatikan bahwa kualitas bunyinya hanya maju mundur aja ya teman-teman. I itu tinggi dan di depan, sementara U itu tinggi dan di belakang. I, U, I, U, I. Kita usahakan supaya mereka ketemu di tengah ya, seperti itu. I, U, I, U, I. Kuncinya ada di aliran nafas ya teman-teman. Jadi kalau latihan nafas jangan dilewati ya teman-teman ya. Selalu perhatikan gimana teknik kita bernafas, oke? Nah, dari situ kita bisa kembangkan banyak jenis vokalisi dan kita bisa meminjam gaya-gaya vokalisi yang lain, misalnya I, U, I, atau I, U, I, U, I, dan lain-lainnya. Oke, itu tergantung dengan kreativitas teman-teman dan kemampuan teman-teman menyadari sebenarnya huruf vokal mana sih yang masih bermasalah. Jadi kalau saran dari Mas Mahar, ketika kita belajar huruf vokal, jangan langsung sabet semuanya ya. Jangan I, E, A, O, U selalu, semuanya dicoba. Nanti kita bingung, nggak bisa hafal, nggak bisa menyadari tempat yang seharusnya dipakai ketika bunyi itu apa. Kalau mau pindah ke U, gimana? Kalau dari I mau ke O, gimana? Kalau dari I ke A, bagaimana? Karena ketika kita bernyanyi dalam lagu, kita nggak akan dapat selalu I, E, A, O, U, atau sebaliknya ya. Pasti lagu itu huruf vokalnya bolak-balik, acak-acakan. Jadi kita latih satu-satu dari huruf yang satu ke yang lain bersama dengan semuanya yang tadi, yang di awal Mas Mahar sudah jelaskan. Oke, itu aja sebenarnya penjelasan materinya dan petunjuk vokalisinya buat teman-teman ya untuk latihan huruf vokal. Selamat berlatih di rumah ya. Terima kasih.